betapa rindunya kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kalau kami datang pada sore hari ini ya Tuhan di tempat ini, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Karena banyak sekali yang kami bawa dari rumah, segala persoalan-persoalan kami, segala masalah kami, tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kami sehari-hari. Yang mengakibatkan kami tidak bisa duduk diam di bawah kaki-Mu dan mengatakan mengasihi-Mu dengan segenap hati dan memberikan yang terbaik untuk-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Tapi Kau tahu akan hati kami yang paling dalam. Hati kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Hati kami yang paling dalam. Hati kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Tapi seringkali yang kami hadapi mengakibatkan kerinduan kami tertutup. Tapi hari ini Tuhan kami mau kembali kepadamu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Karena sebenarnya Engkau sudah menyediakan perkara-perkara yang sangat baik buat kami. Tapi kami harus belajar untuk mendahulukan Engkau lebih dari yang lain. Biarlah rahasia ini terbuka pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau buka rahasia ini supaya kami boleh mencapai sesuatu kebahagiaan yang sebenarnya. Bicaralah Kau pada saat ini, kuasai kami semua yang ada di tempat ini. Berikan kami telinga seorang murid. Beri kami boleh mendengar apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu saya diberikan suatu tema tentang mengejar yang ilahi. Ya. Pada saat saya mendapatkan tema ini dari AOC, saya bilang sebenarnya inilah yang merupakan sesuatu hal yang utama. Ya, inilah yang harus ada di dalam kehidupan saudara. Karena ini rahasianya. Kalau saudara benar-benar mengejar perkara yang ilahi, maka firman yang dikatakan di dalam Alkitab yang mengatakan begini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Arti daripada firman ini ya, yang Tuhan Yesus sendiri katakan, kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari itu bukan suatu anugerah. Kerajaan Allah harus dicari. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran daripada kerajaan Allah itu. Maka dikatakan dalam janji Tuhan, semuanya akan ditambahkan, bukan sekedar diberikan. Tuhan sudah memberikan dan Tuhan akan tambahkan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa
Apa itu semuanya? Perkara jasmani dan rohani. Itu otomatis akan ditambahkan kepada kita. Itulah yang dinamakan cari kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Tema hari ini mengatakan mengejar yang ilahi. Nah, apa sih yang dinamakan dengan bagaimana kita itu harus mengejar perkara-perkara yang ilahi? Yaitu cari kerajaan Allah. Karena perkara-perkara ilahi adanya di dalam kerajaan Allah. Dunia tidak bisa memberikan yang dinamakan perkara-perkara ilahi. Yang ilahi gak ada. Yang ada adalah di dalam kerajaan surga. Maka firman Tuhan katakan cari. Tapi hari ini bukan sekedar cari. Kejar itu. Kejar itu. Jadi hari ini saudara semuanya di tempat ini. Yang ada di tempat ini maupun yang duduk di atas juga ada 1-2 orang. Mau kan semuanya ditambahkan buat kita? Ya kan? Setiap manusia dalam dunia hidup pengen senantiasa naik dan tidak pernah turun. Pengen jadi kepala dan tidak mau jadi ekor. Betul? Ya. Pengen semua apa yang kita lakukan Tuhan ikut bekerja bersama-sama mendatangkan sesuatu perkara yang luar biasa. Itu dirindukan setiap orang. Dalam pelayanan pun sama. Bagaimana kita bisa memperluas apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Baik jasmani maupun rohani. Ya. Jadi rahasianya adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu. Cari perkara-perkara yang ilahi. Bagaimana caranya? Nah, saudara kita akan baca sama-sama dalam Mazmur 13 ayat 46. Ya, mungkin bisa ditayangkan tadi yang saya sudah suruh multimedia. Ya, Matius 13 ayat 45 ini gambaran tentang orang yang dinamakan cari dahulu maka engkau akan dapat kesukaan. Ya. Matius 13 ayat 45 dikatakan demikian. Demikian pula hal kerajaan surga. Ya kan? Tadi katakan cari perkara-perkara yang ilahi. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah di Matius 13 ayat 45 dikatakan demikian halnya kerajaan surga yang akan kamu cari. Carilah, kejar kerajaan surga, kejar perkara yang ilahi. Ya. Dikatakan begini, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saudara, jadi ada seorang pengusaha atau pedagang, dia mau mencari mutiara yang indah. Kok bisa dia mau cari? Orang kalau mau mencari itu otomatis karena ada orang yang memberitahukan. Betul gak? Kalau ada orang yang memberitahukan, ini loh ada barang yang bagus misalnya. Ini loh ada satu produk yang baru. Nah kalau tidak ada reklame atau tidak ada sesuatu hal yang membicarakan atau memberitahukan itu tidak mungkin. Pedagang ini, kenapa dia tiba-tiba bisa mencari mutiara yang indah? Karena dia dengar. Dia mendengar bahwa ada mutiara yang sangat indah. Nah, biasanya orang kalau demikian itu karena dia memang mempunyai kerinduan untuk mencari. Dia memang suka dengan barang itu. Saudara, saya banyak mendengar ya, buat orang yang mempunyai koleksi ya, koleksi sesuatu barang yang branded. Ya.
itu sampai dia itu rela antri berjam-jam hanya untuk bisa mencari dan membeli suatu barang branded itu walaupun harganya di atas 200 juta. Saya sampai bilang, aneh sih. Barangnya hanya sekedar tas. Tapi mau antri berjam-jam. Hanya untuk mendapatkan suatu tas branded itu. Karena apa? Suka dianya. Dia merelakan mau antri. Dia merelakan nyuruh orang untuk mendapatkan barang branded itu. Harganya tidak murah. Tapi dia mau melakukan. Dia rindu karena apa? Suka. Jadi yang pertama kali kalau saudara mau mencari dan mengejar perkara yang ilahi. Hal yang pertama adalah harus ada hati yang suka akan barang itu. Kalau engkau tidak suka dengan perkara-perkara yang ilahi, tidak bakal kamu mau bayar harga. Jelas ya. Kalau engkau mau mencari perkara-perkara yang ilahi, yang pertama kali harus ada suka dalam hati. Begitu kamu suka, kamu akan mau berkorban. Seperti seorang wanita ini. Saya sampai geleng-geleng kepala. Sampai mau antri, iya. Dan belum tentu dapat. Oh, sudah antri sampai di sana belum tentu dapat katanya. Itu barang kayak apa sih saya bilang. Sampai seperti itu. Kenapa mau? Suka. Dia berani bayar harga karena suka. Saudara di tempat ini temanya tema yang cukup berat. Kamu mau cari dan kejar perkara ilahi. Yang pertama, kamu harus suka dengan perkara-perkara ilahi. Apa itu perkara ilahi? Semua yang ada di dalam kerajaan surga yang merupakan kesukaan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus, itu yang kamu harus suka. Itu artinya perkara-perkara yang ilahi. Semua yang ada di dalam kerajaan surga itu yang harus kamu suka. Pujian tadi benar-benar bagus, tapi susah untuk dijalani. Yang mengatakan aku terima Engkau Tuhan, membuat semua duniaku diubahkan. Betul enggak? Masih suka kita perkara-perkara dunia kok. Nah, enggak semudah kata-kata. Jadi yang pertama kali, kalau saudara dan saya di tempat ini maupun yang streaming hari ini, di AOC ini, ya, temanya berat hari ini. Kejar perkara yang ilahi. Gak mudah, gak mudah. Kalau engkau tidak ada hatimu suka. Hatimu harus suka. Seperti ayat yang dikatakan, pedagang ini dengar. Begitu dia dengar ada mutiara yang indah. Tapi memang dia kesukaannya mutiara. Itu kesukaannya. Kalau kesukaan dikejar. Suatu saat saya ketemu dengan seorang yang ngomong gini. Saya mau ke Bandung. Oh ya. Ngapain? Ada perlu ke Bandung? Saya bilang ada pelayanan ke Bandung atau ada usaha mau ke Bandung ketemu orang atau bagaimana, jadi ada pekerjaan gitu. Enggak, ngapain? Saya dengar ada kafe yang baru. Hah? Hanya sekedar makan? Iya. Kenapa dikejar? Karena dia suka makan. Ini orang adalah selalu ingin mencoba
kafe baru. Tapi dia juga gak punya kafe. Pengen nyoba makanan-makanan kafe baru. Begitu dia dengar di Bandung ada buka kafe baru. Jawanya dilakoni, saudara, dilakoni. Apalagi dia bilang Bandung sini 1,5 jam, dia bilang terlalu pendek. Jalannya tidak macet, enak banget. Hanya untuk makan. Karena apa? Kesukaan. Terus kalau ibu mau enggak? Enggak mau. Hanya sekedar makan aja sampai 1,5 jam. Bensinnya berapa? Tolnya berapa? Eman-eman saya bilang. Tapi dia bilang itu kesukaan. Dia rela membayar segala sesuatu karena apa? Kesukaan. Nah, saudara tahu pedagang ini dia punya kerinduan, dia punya kesukaan. Zaman sekarang namanya hobi lah ya. Kata-kata yang keren kan hobi. Hobinya adalah mutiara yang indah. Dia sudah banyak punya mutiara. Tapi dia dengar. Ada mutiara yang indah banget. Apa yang dilakukan? Dia cari itu mutiara yang indah. Ayat selanjutnya dikatakan. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Berarti harganya gak murah loh ya. Dikatakan ada mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Sekarang bayangkan buat orang yang tidak suka mutiara. Ya, tiba-tiba dia ngomong begini, aku mau jual rumah. Aku mau jual mobil. Loh, buat apa? Karena aku mau beli mutiara. Hah? Sekedar mutiara kamu mau jual rumah. Dengan sekedar mutiara kamu mau jual mobil. Aneh. Ya buat kamu aneh. Buat aku tidak. Karena itu adalah kesukaan. Aku rela menjual segalanya. Dikatakan loh. Ini pedagang menjual semua yang ada pada dirinya. Mungkin rumahnya. Mungkin mobilnya. Mungkin semua mutiara-mutiara dia yang lain yang dikatakan dibandingkan dengan mutiara itu. Tidak sebanding lah. Dijual semuanya. Karena harganya sangat tinggi. Gak cukup uangnya. Tapi karena dia itu hobi, itu kesukaannya. Dan begitu dia lihat mutiara itu, matanya berbinar-binar. Wow, luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan rumah? Enggak. Dibandingkan dengan mobil? Enggak. Dibandingkan dengan semua aku yang punya? Enggak ada. Itu satu-satunya mutiara yang sangat berharga dan merupakan kesukaanku. Dia rela membayar harganya sangat-sangat mahal. Merelakan semuanya untuk mendapatkan mutiara itu. Saudara, gambaran yang saya berikan itulah kalau engkau mengejar perkara-perkara yang ilahi. Begitu kau mendapatkan, itu tidak akan dapat ditukarkan dengan barang yang lain. Jadi kalau saudara dan saya merindukan, apalagi sekarang akhir zaman ini, cari yang ilahi, maka yang lain itu akan ngikutin saudara. Yang lain itu akan ditambahkan kepada saudara. Hanya kalau kamu benar mencari perkara-perkara yang ilahi. Ya. Jadi yang pertama yaitu ada kesukaan. Ya. Ada kesukaan, ada kerinduan buat mencari. Ini sekarang
pedagang. Ini cerita tentang pedagang sesuai sama Matius tadi. Pedagang ini punya kesukaan, ya, tapi nggak mau bertindak untuk mencari. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Dia punya kerinduan, dia punya keinginan, dia harus bertindak. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Untuk mengejar perkara-perkara ilahi, itu perlu bayar harga. Dikatakan ada jual, ada beli. Dia menjual semua barangnya dan dia mengambil dan membeli akan mutiara itu. Saudara, kalau namanya ada jual beli, itu ada yang kamu lepaskan dan ada yang kamu dapatkan. Ada harga yang harus dibayar, ya. Sekali lagi, ada kerinduan untuk mencari. Yang kedua, pedagang itu harus mempunyai roh kerelaan. Apa kerelaannya? Menjual semua barangnya, melepaskan semuanya. Demikian juga dalam hidup saudara, ada kerelaan. Untuk mencari perkara-perkara yang ilahi, itu banyak sekali yang kamu harus dikerat. Saudara, saya mau menceritakan kehidupan saya, ya. Memang itu tidak mudah, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa itu yang Tuhan mau. Cuman pada waktu itu saya tidak tahu bahwa itulah perkara-perkara yang ilahi. Saudara tahu saya dilahirkan dalam satu keluarga Kristen, tapi Kristennya itu adalah Kristen Protestan, ya, yang golongannya orang GKI gitu ya. Tapi pada waktu itu saya gerejanya adalah Gereja Kristen Muria Indonesia. Ya, saya dilahirkan dalam satu keluarga yang bukan karismatik. Ya. Saya tidak tahu namanya mengejar perkara-perkara ilahi. Cuman yang saya lihat hidup saya ini kayaknya ada panggilan khusus yang saya pun tidak tahu. Saya dididik dalam cukup ketat untuk menjadi kekristenan yang cukup ketat. Pada saat ada panggilan khusus dalam hidup saya waktu itu juga tidak tahu bahwa hidup saya akan diarahkan kepada perkara-perkara yang ilahi. Saya enggak ngejar, saudara, karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu perkara ilahi, saya juga tidak tahu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan buat saudara-saudara sekarang ini, bahwa saudara itu seperti dicangkokkan. Sudah diberitahukan ini loh percepatan. Seperti kalau jalan dulu dari Cirebon ke Bandung, jalannya belok ke Cadas Pangeran, sekarang lurus nyampe. Cepat nyampe karena saudara dicangkokkan. Saudara boleh sekarang ini langsung pakai jalan tol dengan melihat, oh yang namanya mengejar ilahi itu begini. Gak perlu sampai berpuluh-puluh tahun. Saya lakukan berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau saudara merindukan akan hal itu tidak terlalu lama. Karena memang kedatangan Tuhan juga sudah sangat singkat. Jadi saudara akan bisa lakukan asalkan mau cepat dikerat saudara. Ya. Saat saya berusia 20 tahun, masih 20 tahun saudara, saya sekolah di Bandung. Ya. Pada waktu saya mendapatkan panggilan pertama kali dari Tuhan. Dan memang saya tahu panggilannya cukup spektakuler ya. Bahwa saat saya tengah malam saya dibangunkan dan saya dipanggil. Dan saat saya dipanggil saya juga tidak tahu itu suara siapa.
Tapi karena saya itu adalah anak yang dididik untuk membaca Alkitab, jadi setidak-tidaknya saya tahu. Saya mikir ini suara kayak Samuel dipanggil. Jadi setelah 3 kali saya katakan, ya Tuhan ini aku. Dan mulai Tuhan itu menunjukkan kepada saya, kamu ini orang yang berdosa, itulah ceritanya ya. Itu panjang lebar tapi saya singkat. Kamu pernah melakukan, waktu kecil kamu suka bohong, waktu kecil suka nyontek. Ini gambarannya. Saya tuh seperti dikasih suatu gambaran kayak TV. Zaman itu belum ada TV, kayak bioskop gitu. Oh iya ya, itu saya kecil. Saya bohong. Saya suka ngadu-ngadu. Yang saya adukan siapa? Cici saya. Saya suka ngadu-ngadu cici saya ke mama. Dan cici saya nakal. Jadi, oh itu gak boleh ya? Itu gak boleh. Nah, ya saya tahu, ya Tuhan saya dosa. Kamu pernah nyontek, ditunjukin. Oh iya saya nyontek, saya minta ampun. Iya. Jadi semua apa yang saya lakukan tuh dilihatkan. Jadi saya tuh nangis. Itu dulu orang GKI. Orang Protestan jarang nangis lah ya. Saya nangis, saya bilang, ya Tuhan saya itu dosa, saya itu dosa. Mau enggak engkau menjadi anakku yang sungguh-sungguh? Ya sudah terang saya mau, ya kan. Dari yang jelek mau jadi yang baik, ya Tuhan aku mau. Tapi ini yang harus kamu lakukan, nah ini yang berat saudara. Berat banget. Langsung saya di-cut demikian rupa ya. Gak boleh baca buku ceritaan anak remaja. Remaja dulu kan ada cerita bersambung tuh. Cerita kayak novel gitu yang bersambung. Itu gak boleh lagi. Ya. Lalu cerita silat, saya suka baca cerita silat. Tidak boleh lagi. Terus tidak boleh nonton bioskop. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak. Tidak boleh beri baju. Banyak yang tapi saat itu saya ngomong, ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku mau. Karena pas rasanya itu dihadapkan sesuatu hal, saya mau diampuni dosa gitu loh. Tetapi sesudah itu jalaninya yang susah. Saya belum punya roh kerelaan saat itu. Kalau mau beli baju, aduh Tuhan gak boleh, ya sudah. Tapi sakit, di sini masih sakit. Gak boleh baca buku ceritaan. Kalau lihat kepengen, gak boleh. Itu sakit. Gak boleh nonton film teman-teman pada pergi, saya harus di rumah. Sakit. Perlu banyak dikerat dengan terpaksa. Ya, waktu itu saya ngerasa terpaksa karena masih terlalu amat muda. Semua gak boleh, semua gak boleh, semua gak boleh. Tapi sekarang saya merasakan bersyukur banget Tuhan itu mengasihi saya. Bersyukur banget Tuhan itu memilih saya. Bersyukur banget sekali bahwa Tuhan itu mendidik saya. Sangat bersyukur. Karena apa? Kenyataannya mencari dan mengejar perkara ilahi, semuanya itu ditambahkan. Ini bukan berarti kalau namanya mencari perkara ilahi, terus meninggalkan semuanya, enggak sekolah, terus enggak. Sekolah tetap sekolah, ujian tetap ujian, tapi selalu mendapatkan sesuatu prioritas. Ujian selalu lulus, enggak pernah fail. Sama-sama belajar, tapi Tuhan memberikan kepandaian demi kepandaian. Ada perbedaan. Lalu suruh masuk ke notariat,
Ya tidak terlalu sukar walaupun ada kesukaran. Tapi bisa ngatasi. Tetap. Nah begitu selesai saya rindu sebetulnya. Udahlah gak usah kerja. Tapi Tuhan bilang kamu harus kerja. Loh apakah mencari perkara-perkara rohani itu tidak boleh kerja? Salah besar. Ada orang-orang yang memang mendapatkan panggilan dia harus full time untuk menjadi anak Tuhan dan melayani Tuhan full. Tapi tidak semua. Jadi kalau panggilan saudara adalah seorang karyawan, ya, apakah bisa aku seorang karyawan dan bisa mencari akan perkara ilahi? Sangat bisa. Apakah aku seorang pelajar? Apakah aku bisa untuk mencari perkara-perkara yang ilahi? Bisa. Sangat bisa. Tuhan tuh fleksibel dengan saudara dan saya. Jadi kalau saudara hari ini diajar tentang carilah perkara-perkara yang ilahi, kejar itu. Itu bukan berarti kamu meninggalkan duniamu. Tetap melakukan bagianmu. Kerja tetap kerja. Pelayanan tetap pelayanan. Tapi yang namanya bagaimana sih yang mau dikatakan mencari perkara-perkara yang ilahi. Saya akan kasih gambaran. Ikut Tuhannya 40-60. Ngerti? 40 kerja sekuler, 60 cari kerajaan surga dan kebenarannya. Dan di dalam yang 40% itu kalian harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu kerja, hidup dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau, tapi tetap kerja. Cari perkara yang ilahi. Secara rohani engkau harus kehidupan rohani kamu 60%. Yang jasmani 40%. Hidup kamu timbangannya harus seperti itu. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup. Bagaimana bisa? Sekali lagi saya mau katakan harus engkau mempunyai kesukaan mutiara itu. Siapa mutiara itu? Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau tidak punya kesukaan itu, tidak mungkin saudara dan saya bisa mencari perkara-perkara yang ilahi. Yuk kita teruskan. Apa yang dilakukan ya terhadap, kita bicara terhadap murid-murid Tuhan. Lukas 5, kita akan baca dalam Lukas 5 ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Nah ini banyak nih, mereka tahu Tuhan Yesus datang di pantai Genesaret. Dan orang banyak itu berkerumun untuk mendengar firman Tuhan. Lalu ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi dia melihat ada perahu-perahu yang sudah datang ke pantai karena ini pagi hari. Ya, nelayannya sudah turun untuk membasuh jalannya. Ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara sekarang bayangkan Petrus dan teman-temannya, Simon Petrus ini nangkap ikan semalaman gak dapat. Kecewa kan? Aku ini seorang nelayan. Aku ini orang yang pandai untuk menjala ikan. Kok bisa gak dapat? Lalu dikatakan jalannya itu sudah dicuci semuanya, gak ada ikannya sama sekali. Sudah gak ada ikannya, tiba-tiba ada seorang
yang namanya Yesus menghampiri, naik ke perahunya. Dia waktu itu juga belum tahu kehebatan Yesus. Dia belum tahu. Petrus belum tahu kehebatan Yesus. Tiba-tiba bilang, coba kamu rada ke tengah. Aku mau khotbah pakai perahumu. Tapi anehnya Simon ini boleh aja. Karena kebiasaan. Ya, kebiasaan orang Yahudi, kalau sama-sama orang Yahudi, mereka tuh welcome banget. Welcome banget. Kalau bisa nolong, tolonglah. Itu keeratan daripada orang Yahudi. Jadi saat dia lihat Yesus juga orang Yahudi, dia juga orang Yahudi. Lalu Yesus bilang, aku mau naik perahu kamu. Ya wes kan memang aku juga sudah gak akan menjala ikan lagi, udah siang. Ya, nah. Setelah selesai berbicara, Yesus ini sudah selesai berkhotbahnya. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sebenarnya Yesus tahu, ini pelajaran yang sangat baik. Yesus tidak mau utang. Kalau engkau memberikan sesuatu dengan kerelaan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Simon dalam keadaan dianya itu gak dapat apa-apa. Seolah-olah aku sudah gak dapat apa-apa, perahuku dipinjam lagi. Dia enggak. Dia merelakan perahunya dipakai Yesus. Yesus tidak mau berutang. Saudara belajar, Tuhan Yesus tidak pernah mau utang dengan saudara. Kalau saudara memberikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan kerelaan, Tuhan pasti balas berlipat kali ganda. Ya, teruskan ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Saudara bayangkan ya, seorang yang, dan biasanya orang kalau nangkep ikan itu tidak pernah pagi. Saya punya teman yang punya kapal. Di Sion ini kapalnya kapal nangkep ikan. Ya, dia punya kapal banyak sekali. Ya. Suatu saat dia datang ke saya dengan membawa ikan yang gede-gede. Saya bilang, aduh ikan kok, ikan kakap besar sekali. Saya bilang, ini bagaimana? Ngelihat ikannya aja saya sudah, aduh ikan kok segede ini. Dia bilang, ini kecil ibu. Hah? Ini termasuk ikan yang rada kecil. Kita nangkap ikannya besar-besar. Dia bilang. Terus saya tanya, berapa lama engkau pergi untuk menangkap ikan? Orang-orang kapal-kapal kamu. Dia bilang, paling cepat 2 minggu baru kembali. Dia bilang, paling cepat. Bisa 1 bulan baru kembali. Tapi paling cepat 2 minggu. Dia bilang gitu. Dan kita berangkat itu selalu kalau mau ke satu malam. Nah kalau pagi istirahat. Di tengah laut pun istirahat. Dia gak akan ngambil, gak akan nangkap ikan. Begitu malam dia nangkap ikan. Dan dia bilang ikan itu sangat senang sekali dengan terang. Jadi kapalnya itu dikasih lampu, lampunya gede, besar-besar, lampunya terang sekali. Semua sekeliling daripada kapal itu dikasih lampu semuanya. Nah, sampai di tengah lampunya nyala semuanya, ikan itu mendekati. Dia selalu senang pada terang. Ikan aja senang sama terang loh. Ikan itu gambaran manusia. Jadi manusia tuh selalu ingin yang terang. Ya. Jiwa-jiwa senang terang. Ya. Jadi dia bilang dekat apalagi cumi. Dia bilang gitu. Cumi selalu kita dapat banyak sekali. Karena cumi itu senang terang. Senang lampu. Nah begitu lihat lampu itu cuminya banyak sekali tinggal kita serokin aja. Oh ya, iya.
tetapi malam hari. Dia bilang, pagi semuanya tidak ada, kelihatan pun tidak. Nah, saudara tahu apa yang dikatakan oleh Simon di tempat ini? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sesuatu hal yang bertentangan dengan kebiasaan. Dia katakan, gak mungkin lah, tapi engkau yang ngomong, ya sudahlah aku mau. Ketaatan. Saudara, seringkali kita itu mendapatkan suatu perintah dari Tuhan agak tidak masuk akal. Tapi belajar. Sekalipun tidak masuk akal, belajar taat. Karena ketaatan mendatangkan buah yang luar biasa. Apapun dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu, ketaatan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Ini lihat, ini gak masuk akal Tuhan. Gak masuk akal Tuhan. Tapi ya taat. Saudara, pada saat minyak dan madu itu keluar, itu gak masuk akal. Pada saat Tuhan ngomong begini sama saya, nak, demi cintaku kepadamu, aku akan memberikan siang ini, jelas siang ini madunya berwarna biru. Aduh Tuhan, gak masuk akal. Sepanjang sejarah, sepanjang hidup saya belum pernah melihat madu berwarna biru. Kalau madu hitam ada. Madu putih karena ada apa yang namanya prolis itu ada. Tapi saya belum pernah lihat madu warna biru. Ada emasnya lagi. Belum pernah. Tapi itu ada firman. Saya katakan, terima kasih Tuhan, aku percaya. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Sudah selesai. Saya cuma memberitahukan kepada penjaga taman, nanti siang Tuhan mau ngasih kita madu biru. Madu biru Mami, iya. Madu biru, iya. Di mana? Itu di Mahligai. Di mana? Itu di Anggur. Madu biru Mami, iya. Dia garuk-garuk gini. Terus dia ketawa, ya aku siap-siap, aku siap-siap. Cuman gitu aja. Mungkin dia percaya, mungkin dia saya nggak tahu. Tapi saya bilang kamu harus siap. Karena nanti siang mau keluar itu. Saudara, gak masuk akal. Ya. Tapi kenyataannya karena percaya akan firman, kenyataannya keluar. Jadi buat Tuhan itu perkara yang kecil lah. Dari hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi percayalah, kalau engkau punya kerelaan, percaya penuh, Tuhan akan buat jalan. Lihat apa yang dialami oleh Simon ini. Teruskan ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Bingung mereka. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba bayangkan, belum pernah dia nangkap ikan seperahu penuh, ini tambah 2 perahu penuh sampai
sampai berat, sampai mau tenggelam. Bayangkan kayak apa banyaknya ikannya. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur dengan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergi daripadaku karena aku ini orang berdosa." Saudara, lihat. Kita bicara tentang Simon. Dia seorang nelayan, dia pinter, dia ngerti teorinya. Tapi di depan Tuhan, teorinya tidak berlaku. Dia punya kepandaian dibandingkan dengan Yesus, tukang kayu. Dia mikir, aku punya kepandaian. Yang ngomong tukang kayu. Tapi aku kalah sama tukang kayu. Aku punya semua perangkat. Yaitu ada perahu, ada jala. Yesus gak punya apa-apa. Hanya dengan perkataannya semua jadi. Dia mulai membandingkan. Mutiara dia dibandingkan dengan ada sesosok mutiara di hadapannya. Wow, gak ada apa-apanya. Makanya dikatakan dia rela meninggalkan semuanya. Bahkan dia katakan, aduh jangan deket-deket sama aku orang berdosa, gak layak, aku gak layak. Coba dia katakan sampai seperti itu. Ya. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Heran. Belum pernah seumur-umur dia merasakan, aku nangkap ikan sepanjang malam dapat seperti ini. Cuma sebentar dengan perkataan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Perahu kau akan dapat ikan. Hanya sebuah perkataan, hanya firman jadi kenyataan. Saudara, kalau engkau mendapatkan mutiara itu, hanya karena sabdanya semua bisa jadi. Untuk menolong saudara keluar dari semua masalah, itu seperti membalikan keadaan saudara. Kalau Tuhan izinkan ini mengalami, percayalah. Tuhan punya rencana. Balik itu semuanya, engkau akan mendapatkan perkara-perkara yang ajaib. Buat Tuhan itu sepele banget untuk menolong saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Carilah mutiara itu. Relakan semuanya, cari mutiara itu. Engkau akan mendapatkan semuanya. Teruskan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai hari ini, sekarang ini engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya di darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Karena apa? Karena apa? Dia menemukan kesukaan. Dia menemukan kesukaannya. Percuma aku punya semuanya. Toh aku sia-sia gak bisa apa-apa. Tanpa Yesus aku gak bisa apa-apa. Bersama dengan Yesus, coba yuk Yesus ngomong aja aku lakukan jadi. Terlalu amat simpel. Cari perkara-perkara ilahi. Maka
engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidupmu dan hidup saya. Mari kita berdoa. Mari bangkit berdiri saudara. Bapa, mampukan anak-anakmu ini mencari engkau Tuhan. Mengejar perkara-perkara yang ilahi. Melebihi daripada perkara-perkara jasmani. Biar hidup kami Tuhan 60 untuk engkau, 40 buat kehidupan di dunia ini. Karena kami masih membutuhkan uang, kami membutuhkan kesukaan, kami membutuhkan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk hidup. Tapi ajar kami untuk punya kehidupan 60-40 Tuhan. Supaya kami dapat mengejar Engkau. Benar-benar mengejar Engkau Tuhan. Kami percaya kami akan menemukan mutiara yang sesungguhnya. Dan mutiara itulah yang membuat kami dapat mempunyai kesukaan melebihi dari segalanya. Tanamkan semua firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Kau meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.